Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada kita bersama tentang sebuah buku yang saya download dari pengiriman teman-teman kita di grup Telegram. Bukunya berjudul adalah Agar Harta Kita Penuh Berkah. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ada 10 cara kita atau 10 yang perlu kita lakukan, kita sikapi, kita kembangkan dalam kehidupan kita agar harta kita penuh keberkahan. Yang pertama adalah beriman, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat pertama terbesar agar rezeki kita diberkahi Allah, yaitu dengan merealisasikan keimanan kepada Allah taala. Walau dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kira demikian kalau kita selalu memperkokoh keimanan kita secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, insyaallah kehidupan masyarakat kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beramal saleh. Beramal saleh. Yang kedua adalah beramal saleh. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita beriman, beramal soleh, insyaallah hidup kita akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Yang dimaksud dengan amal saleh ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangnya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Inilah hakikat ketakwaan yang menjadi persyaratan datangnya keberkahan. Yang ketiga adalah agar harta kita berkah mensyukuri segala nikmat. Tiada kenikmatan apapun wujudnya yang dirasakan oleh manusia di dunia ini, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mewajibkan atas mereka untuk senantiasa bersyukur, yaitu dengan senantiasa mengingat bahwa kenikmatan tersebut datangnya dari Allah. Kemudian ia mengucapkan hamdalah, dan selanjutnya ia menafkahkan di jalan yang diridai Allah. Orang-orang yang telah mendapatkan karunia yang dapat bersyukur demikian ini akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, sehingga Allah akan senantiasa melipat gandakan untuknya kenikmatan. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu mengumandangkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur
pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang keempat adalah salat. Agar harta kita diberkahi oleh Allah, yang perlu kita lakukan adalah mendirikan salat. Dengan salat itu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Di antaranya adalah keberkahan rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa bila seorang telah menegakkan salat dengan baik, dengan menyempurnakan rukun, wajib, dan khusyuknya, niscaya rezekinya akan mendatanginya dari jalan-jalan yang tidak ia sangka-sangka. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kelima adalah banyak bersedekah. Orang-orang yang bersedekah, berinfak, berzakat akan mendatangkan keberkahan bagi hartanya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa huwallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir tersebut tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Itulah 5 hal yang bisa mendatangkan keberkahan bagi harta kita. Yang pertama, iman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, mensyukuri segala nikmat Allah. Yang keempat, mendirikan salat. Yang kelima, melaksanakan membayar zakat dan berinfak di jalan Allah. Demikian saja video pertama ini. Kita lanjutkan 5 selanjutnya di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video ini kita akan melanjutkan video sesi pertama, bagian pertama tentang 10 cara agar harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu artinya adalah ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Setiap harta yang kita miliki memiliki kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang tidak terputus dalam kehidupan kita. Sebaliknya, harta yang tidak berkah berarti harta itu tidak memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan kita. Bahkan kadangkala harta yang kita miliki justru memberikan penderitaan bagi orang-orang yang hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini kita lanjutkan 5 lagi cara agar harta kita diberkahi oleh Allah. Yang pertama atau yang keenam adalah qanaah dengan karunia Allah. Qanaah, lapang dada, kemudian merasa cukup atas apa yang telah dianugerahkan Allah. Jadi hati kita tidak terlalu berambisi untuk memperkaya, menambah-nambah harta sebelum kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan orang-orang yang dikaruniai sifat qanaah. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Rawahu Turmuzi wa Ibnu Majah At-Tabrani wa Ibnu Hasan Al-Baihaqi. Barang siapa dari kalian yang merasa aman di rumahnya, ya kita merasa tenang di rumah kita, tentram di rumah tangga kita, kalian merasa aman di rumah, merasa aman di rumahnya, kemudian badannya sehat, badan kita sehat, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya. Nah, ini peringatan Allah. Jadi qanaah itu memiliki rasa syukur yang dalam kita. Selagi kita masih bisa makan hari ini, keluarga kita baik-baik saja, maka itu kata Rasul sudah Allah berikan untuk kita dunia beserta isinya. Jadi qanaah itu mendatangkan ketenangan. Itu yang pertama atau yang keenam, sambungan dari video kita sebelum. Jadi qanaahlah kita dalam hidup ini, tidak boleh kasak kusuk mencari sesuatu yang kadangkala sudah kelewat batas kita mengusahakannya. Sementara apa yang kita lakukan kadang-kadang meninggalkan ibadah kita kepada Allah. Sambil terus kita berjuang, berusaha, tentu kita merasakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang sangat besar. Yang kedua adalah istighfar dan taubat dari segala dosa kita. Saudara-saudara, dahulu pernah salah seorang syekh atau ulama besar didatangi oleh beberapa penduduknya, minta petua, minta nasihat. Ya Syekh, kehidupan saya sangat susah, Syekh. Gimana caranya supaya hidup saya lebih baik, ekonomi saya lebih baik? Katanya, dijawab oleh Syekh itu, perbanyak istighfar. Mendatang lagi orang yang tidak punya anak, juga mengucapkan pertanyaan yang sama, ya Syekh, bagaimana saya agar diberi anak oleh Allah? Perbanyak istighfar. Kemudian ada lagi orang yang datang satu kampung, ya Syekh, kami kekeringan ya Syekh. Kemudian Syekh itu menjawab, perbanyak istighfar. Lalu setelah orang-orang itu pulang, Syekh ini ditanya, mengapa engkau menjawab pertanyaan yang berbeda, jawabannya sama, istighfar? Maka Syekh itu menjawab bahwa apa yang saya jawab itu adalah berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 71. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa istighfar dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kalau kamu minta ampun, apa faedahnya? Yursilis sama alaikum midrara. Maka niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Nah ini. Dan wa yumdidkum bi amwalin wa baninin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anakmu. Harta akan bertambah, anak akan bertambah, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Berdasarkan ayat ini juga ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa di antara manfaat istighfar dan taubat adalah mendatangkan kelapangan rezeki,
kebahagiaan hidup, terhindar dari berbagai bentuk petaka dan azab. Jadi ayat Allah menyuruh kita banyak istighfar. Dengan istighfar hati kita bersih, dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka otomatis Allah akan meridai kita. Kemudian yang ketiga adalah menyambung silaturahmi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang senang rezekinya dilapangkan atau diberkahi atau umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Ulama penyarah hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dilapangkan rezekinya adalah rezekinya diberkahi oleh Allah. Yang demikian itu dikarenakan silaturahmi adalah salah satu bentuk sedekah, dan sedekah menjadikan harta bertambah. Tidak heran bila dengan bersilaturahmi harta kita akan berkembang menjadi bersih. Jadi itu yang bersilaturahmi ya, juga termasuk cara kita mencari keberkahan dalam harta kita. Jadi yang pertama qanaah, yang kedua istighfar dan taubat, yang ketiga adalah menjalin silaturahmi. Yang keempat adalah bangun pagi hari. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi untuk bangun di pagi hari. Kalau bisa kita salat tahajud dulu, salat fajar, kemudian salat subuh berjamaah, lalu berdoa kepada Allah, lalu berusaha mencari rezeki. InsyaAllah Allah akan berkahi. Karena Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku waktu pagi hari mereka. Para pensarah hadis menyatakan bahwa hikmah dikhususkannya waktu pagi dengan doa keberkahan adalah karena waktu pagi adalah waktu yang dimulainya berbagai aktivitas manusia, dan padanya seseorang merasakan semangat dan selesai dari beristirahat. Sebab itu beliau mendoakan keberkahan pada waktu ini agar seluruh umatnya mendapatkan bagian dari doanya. Jadi kita dianjurkan bangun pagi, mencari keberkahan sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah bertawakal ya. Bertawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi yang kelima adalah kita berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun keraguan kita menyerahkan diri kepada Allah. Karena Allah adalah sebaik-baik. Hasbiyallah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah, cukuplah Allah yang memenuhi kita seluruh kebutuhan kita. Karena Allah adalah sebaik-baik tempat menyerahkan diri, sebaik-baik penolong, dan sebaik-baik yang memberikan bantuan kepada kita. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya, maka Allah akan leluasa memberikan bantuan, memberikan berkah kepada kita. Demikian saja 5 hal lagi. Setelah sebelumnya kita membahas 5 cara agar harta kita diberkahi oleh Allah, maka 5 yang ini adalah yang pertama qanaah, taubat, zikir dan taubat, kemudian menyambung silaturahmi, kemudian bangun di pagi hari, berusaha, kemudian yang kelima adalah bertawakal kepada Allah. Kalau kita kumpulkan semuanya, tentu inilah puncaknya orang-orang yang bertakwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberinya rezeki tanpa dikira-kira. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua. 5 hal, ada 10 macam cara kita agar harta kita diberkahi oleh Allah. Jika harta kita diberkahi oleh Allah, maka semua yang kita miliki, rumah yang kita miliki,
tempat tinggal yang kita huni, harta yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, bila harta kita tidak diberkahi oleh Allah, apapun jenis harta yang kita miliki, umur kita, harta kita, rumah kita, bangun mobil kita, kendaraan kita, sawah ladang kita, sama sekali tidak akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Inilah pertanda harta yang tidak diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.